Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada dua tipe raset yang bisa kita temukan di Prihab, Paul atau Star Ratchet. Shimano menyebut yang terakhir ini sebagai Pace Ratchet. Kedua Prihab yang berbeda tipe raset ini memiliki perbedaan harga yang jauh sekali. Bukan karena tipe Star Ratchet bunyinya seperti lebah, TT Swiss, karena Shimano Silence yang menggunakan tipe Star Ratchet justru senyap. Misalnya Prihab tipe Ratchet Deore XT FH M8130 strip B dijual dengan harga Rp1.172.470. Sedangkan Prihab tipe Paul Deore XT FH M8000 dijual dengan harga Rp704.783. Lantas apa yang membuat tipe Star Ratchet lebih istimewa dibandingkan tipe Paul? Dan sepadankah uang yang kita keluarkan dengan apa yang kita dapatkan? Mari kita lihat lebih dalam lagi. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video. Ratchet standar. Ketika freewheel berganti menjadi Prihab, yang dibawa dari sistem freewheel adalah sistem ratchet dengan menggunakan Paul sebagai pendorong. Paul terhubung dengan kaset, sedangkan drive ring terhubung ke bagian flank wheelset. Ketika kaset berputar, Paul mendorong drive ring sehingga wheelset pun berputar. Ketika pedal tidak diputar atau freewheeling, Paul tidak mendorong drive ring, tetapi wheelset masih bisa berputar karena Paul menggunakan pegas sehingga tidak terkunci ke drive ring. Desain awal ratchet menggunakan 2 atau 3 buah Paul yang terbuat dari baja. Dengan masing-masing Paul memiliki pegas sendiri-sendiri. Kinerja ratchet dilihat dari point adjustment atau titik tautan atau adjustment angle, sudut tautan. Bukan dari keras tidaknya bunyi ratchet. Semakin banyak titik tautan, semakin kecil sudut tautannya dan semakin bagus kinerjanya. Jumlah titik tautan ini ditentukan oleh jumlah gigi di drive ring. Bila drive ring memiliki gigi 18T, maka sudut tautannya adalah 20 derajat. Pada contoh di awal video, Prihab yang menggunakan tipe Paul adalah FH M8000, memiliki gigi 36T, atau memiliki sudut tautan sebesar 10 derajat. Ratchet bintang. William Hughie mengembangkan desain ratchet alternatif selama awal 90-an, di mana sistem ratchet yang didesain olehnya tidak menggunakan Paul untuk menggerakkan drive ring, tetapi mengganti Paul dengan drive ring dengan sistem penggerak aksial. Sistem ratchet bintang Hughie pertama kali diadopsi oleh DT Swiss pada tahun 1995 dan dipatenkan oleh DT Swiss. Perbedaan kedua adalah penggunaan pegas. Bila pada ratchet standar, masing-masing Paul memiliki pegas tersendiri. Pada sistem ratchet bintang, hanya ada 2 pegas, yaitu pegas yang mendorong drive ring yang terhubung ke flank dan drive ring yang terhubung ke kaset. Kelemahan ratchet standar terletak pada pegas ini. Karena jumlahnya banyak, 1 atau lebih pegas yang rusak atau tekanannya sudah lemah akan mempengaruhi kinerja Prihab. Sedangkan pada ratchet bintang, ketidakrataan kekuatan dorong akibat beberapa pegas melemah dapat dihindari karena hanya ada 1 pegas yang mendorong drive ring Paul. Kinerja ratchet bintang masih diukur dengan point adjustment atau adjustment angle. Drive ring dari DT Swiss memiliki 3 pilihan, yaitu 18T atau 20 derajat, 36T atau 10 derajat, dan 54T atau 6,67 derajat. Dan pada contoh kita, Prihab FH M8130 strip B memiliki sudut tautan 7 derajat. Sudut tautan, adjustment angle. Setiap Prihab menawarkan sudut tautan tertentu. Semakin kecil sudut tautan, biasanya harga Prihab pun turut naik. Ukuran kinerja utama dari Prihab selain kelonceran yang berkaitan dengan bearing adalah sudut tautan ini. Sudut tautan
adalah ukuran seberapa jauh prehab harus berputar sebelum drive ring atau wheelset bisa berputar. Kecil besarnya sudut tautan ini tergantung jumlah tautan atau gigi yang ada di drive ring. Misalnya prehab yang memiliki gigi sebanyak 36T memerlukan rotasi 10 derajat untuk memindahkan pole, baik standar maupun bintang, dari satu gigi ke gigi lainnya. Semakin kecil sudut tautan, semakin bagus. Tetapi tidak berlaku untuk semua genre sepeda. Sepeda jalan raya lebih cenderung menggunakan raset dengan sudut tautan yang besar, dan sepeda MTB lebih cenderung menggunakan sudut tautan yang kecil. Sudut tautan menciptakan jeda di drivetrain yang bisa dirasakan ketika melanjutkan mengayuh pedal. Pedal sudah dikayuh, tetapi ada jeda beberapa detik baru wheelset berputar. Jeda ini sangat terasa bagi pesepeda yang sering berhenti mengayuh seperti sepeda MTB. Terhentinya kayuhan pedal bisa disebabkan sepeda melakukan drop ketika melibas rintangan seperti akar pohon atau gundukan tanah. Dan ketika mendarat kembali, pedal langsung diputar. Tetapi roda tidak seketika turut berputar. Itulah sebabnya sepeda MTB lebih menyukai sudut tautan yang kecil. Berbeda dengan sepeda jalan raya yang jarang menghentikan kayuhan pedalnya, sehingga manfaat sudut tautan yang kecil tidak terlalu terasa. Di samping itu, semakin banyak gigi di raset, maka bobot prehab pun lebih berat. Walaupun kecil sekali, tetapi ini sangat dihindari oleh pembalap road bike. Jeda dan gear ratio. Seberapa lama jeda yang terjadi? Di samping bergantung pada sudut tautan, juga berkaitan dengan gear ratio. Sudut tautan mempengaruhi sejauh mana pedal harus diputar agar roda bisa berputar. Menghitung backlash atau jeda tersebut bisa menggunakan rumus keliling pedal dikali persentase sudut tautan dibagi gear ratio. Misalnya sepeda dengan crank arm 170 mm menggunakan chainring 36T dan sprocket 11T dan sudut tautan prehab adalah 10 derajat. Maka setelah pedal diputar 9,1 mm baru roda berputar. Atau bila pedal diputar 60 rpm, maka dibutuhkan waktu 0,0084 detik. Bila gear rasionya mengecil, misalnya chainring 36T dan sprocket 51T, maka jeda atau backlash yang dibutuhkan adalah 42,01 mm atau membutuhkan waktu 0,393 detik untuk 60 rpm. Jadi, semakin kecil gear ratio, semakin panjang jedanya. Perhitungan tersebut bila kita menggunakan prehab FH M8000 yang memiliki sudut tautan 10 derajat. Sedangkan bila menggunakan prehab FH M8130 strip B, maka jeda untuk chainring 36T dan sprocket 51T adalah 9,92 mm atau 0,0275 detik untuk 60 rpm. Jadi semakin kecil gear ratio dan semakin besar sudut tautan, semakin besar pula jeda yang dirasakan. Kesimpulan, pada nilai nominal perhitungan di atas kertas, prehab dengan sudut tautan yang kecil artinya memiliki gigi reset yang banyak, menghasilkan jeda yang kecil pula. Semakin besar sprocket yang digunakan atau semakin kecil gear ratio, maka semakin besar pula jeda yang dihasilkan. Dari hasil perhitungan, kinerja prehab FH M8130 strip B dengan sudut tautan 7 derajat yang seharga 1,1 juta, bila dilihat dari jeda hanya selisih 12 milidetik lebih cepat dibandingkan prehab FH M8000 seharga 700 ribuan dengan sudut tautan 10 derajat. Selisih jeda yang lebih cepat dari satu kedipan mata. Apakah signifikan? Tergantung preferensi Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.